وانشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita melanjutkan kitab Syarh Sunnah, poin-poin penting dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kita sekarang masuk di poin ke-95. Masih melanjutkan tentang Jahmiyah, akidah Jahmiyah. Baca, sampai baca antum baca. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa alam annahu innama jaa halakul jahmiyati annahum fakkaru fir rabbi. Ketahuilah bahwasanya kerusakan Jahmiyah disebabkan karena mereka memikirkan zat Tuhan, memikirkan zat Tuhan dengan akal mereka. Fa'adkhalu lima wa kaifa. Kemudian mereka mulai logika Tuhan dengan 5 pertanyaan kenapa, wa kaifa dan bagaimana, wa tarakul athara dan mereka meninggalkan athar, peninggalan Rasulullah dan peninggalan sahabat, wa wada'ul qiyasa dan mereka meletakkan qiyas, analogi sebagai timbangan akidah, wa qasuddin ala ra'yihim dan mereka menimbang agama dengan timbangan akal, yang sesuai dengan akal diterima, yang tidak dibuang. Faja'u bil kufri ayanan, sehingga mereka mendatangkan akidah-akidah yang kufur secara terang-terangan. La yakhfa annahu kufrun, tidak diragukan lagi akan kufurnya mereka. Wa akfarul khalqa, dan mereka membuat manusia, umat Islam menjadi kafir dengan akidah mereka. Wa tarrahumul amru hatta qalu bita'til, sampai akhirnya mereka terjebak dalam sebuah akidah yang berbahaya, yaitu akidah ta'til. Ya, kita lanjutkan sedikit tentang Jahmiyah. Rusaknya Jahmiyah, Jahmiyah itu sebenarnya seperti bom waktu. Jahmiyah itu seperti bom, ledakan terbesar ketika ilmu filsafat itu masuk ke Islam. Jadi filsafat itu ketika masuk, dan filsafat ini mengagungkan akal. Filsafat itu mengagungkan akal. Ketika filsafat masuk, maka kerusakan demi kerusakan itu akan bermunculan. Bom waktunya itu nanti ketika Jahmiyah itu muncul, itu kayak bom waktunya saja. Dan mengedepankan akal di hadapan wahyu, jadi akal lebih didominankan daripada wahyu, itu sumber kerusakan. Bukan berarti kita itu tidak menghargai akal. Akal itu merupakan karunia terbesar yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia. Karena dengan akal kita bisa beda dengan binatang. Dengan akal kita bisa mempelajari syariat Allah Ta'ala. Allah perintahkan seperti ini, Allah larang seperti ini. Kalau tidak punya akal kita nggak paham. Sehingga akal itu karunia besar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Tapi akal ini kemampuannya terbatas. Akal itu seperti anggota tubuh. Tangan misalkan, kita punya tangan. Tangan saya itu bisa bekerja sesuai dengan batasan kinerja tangan. Saya ngangkat HP mampu, ngangkat buku mampu, karena itu di bawah kemampuan akal. Tapi kalau mengangkat gunung yang besar, maka itu di atas kemampuan akal, di atas kemampuan tangan. Kalau dipaksakan, bukan gunung yang terangkat, tapi tangan kita yang patah. Demikian juga akal kita. Akal kita itu punya kadar kinerja. Selama kita itu mencerna sesuatu dengan akal sesuai dengan kadarnya, maka kita mampu. Tapi sesuatu yang tidak mampu dicerna oleh akal, jangan dipaksakan akal untuk mencerna.
Kalau dipaksakan maka nanti akal itu akan hancur sendiri. Akal itu nanti akan pecah seperti tangan patah. Perkara-perkara yang gaib, akal kita itu tidak bisa mencerna. Kecuali kalau perkara-perkara yang masyhud itu yang kelihatan. Dunia, misalkan masalah-masalah dunia, akal kita bisa mencerna karena kita merasakan kita sudah hidup di dunia. Tapi kalau perkara-perkara yang gaib, akal kita nggak mampu untuk menggambarkan, nggak mampu. Terus kewajiban akal itu apa? Wajibnya akal itu tunduk patuh kepada wahyu. Karena wahyu itu mendatangkan sesuatu di luar nalarnya akal, bukan sesuatu yang mustahil bagi akal. Akal itu menerima, cuma itu di luar nalar. Itu di luar nalar. Kenapa? Karena kita belum menggambarkan, kita belum merasakan, sehingga kita nggak mungkin bisa menggambarkan. Oleh itu perkara-perkara yang gaib itu dinamakan dengan tauqifiyah. Perkara yang gaib itu dinamakan dengan tauqifiyah. Maksudnya tauqifiyah itu apa? Berhenti kepada dalil. Ada dalilnya kita tetapkan, tidak dalilnya kita kembalikan kepada Allah Ta'ala. Kenapa akal tidak menjadi rujukan? Karena perkara-perkara yang gaib akal kita tidak mampu. Jika dipaksakan maka nanti akal kita akan hancur. Akal kita akan hancur, akhirnya menjadi orang gila. Maka itu banyak ulama-ulama filsafat, ulama-ulama filsafat Yunani kuno, Aristoteles, Plato, Aristo, banyak di antara mereka itu yang gila. Akhir hayatnya gila. Ada juga di antara mereka yang bunuh diri saking stresnya mereka. Kenapa? Karena rupanya akal tidak bisa menunjukkan hidayah kepada mereka. Maka itu ketika akal dijadikan sebagai sumber rujukan utama, ini yang bahaya. Ini akan merusak semuanya. Maka itu ketika membicarakan masalah yang gaib dengan akal itu bahaya, dan itu syaitan. Itu jeratan syaitan. Apalagi yang kita bicarakan itu adalah Allah, zat Allah. Kita mau bicara zat Allah, ini bahaya sekali kalau kita itu menggunakan akal. Kalau kita membicarakan roh, kita membicarakan roh, di mana roh itu ada dalam diri kita dan itu makhluk. Itu saja kita nggak bisa mencerna roh. Alam roh itu seperti apa? Roh bentuknya kayak apa? Sifatnya kayak apa? Karakternya kayak apa? Padahal roh itu ada dalam diri kita dan itu makhluk. Itu saja kita nggak mampu. Kita mencerna alam gaib seperti alam kubur, demikian juga nanti surga dan neraka. Alam kubur itu seperti apa? Alam kubur itu seperti apa? Orang kalau sudah meninggal dunia itu kayak apa kehidupan mereka di alam kubur? Akal kita nggak bisa mencerna. Akal kita tidak bisa mencerna. Padahal itu alam yang Allah ciptakan. Apalagi kalau akal itu pengen mempelajari, mencerna zatnya Allah Ta'ala, zatnya Tuhan. Itu sangat mustahil kalau kita itu mampu. Nah itu ketika filsafat digunakan untuk mempelajari Tuhan, ini bahaya sekali. Rusaknya filsafat itu seperti itu. Filsafat kalau dipakai untuk dunia itu bagus, karena dengan filsafat berkembang dunia ini, dan semua perkembangan dunia, teknologi semua karena filsafat. Filsafat itu akan memacu perkembangan dunia sehingga cepat perkembangan dunia itu. Tapi kalau filsafat digunakan untuk mempelajari agama, filsafat dipakai untuk mempelajari perkara yang gaib, filsafat digunakan apalagi mempelajari Tuhan, itu yang bahaya. Sehingga kita itu menggambarkan Tuhan dengan akal, dan itu yang bahaya. Kita gambarkan Tuhan dengan akal kita, dan itu nggak mungkin. Kenapa? Karena Allah tidak bisa digambarkan. Apalagi mereka orang-orang Jahmiyah itu senjata mereka 5. Kenapa yo? Kenapa Allah itu kok memerintahkan seperti ini kemudian Allah mengazab? Ya, itu nggak mungkin. Berarti kita itu semuanya dipaksa sama Allah dengan takdirnya. Nah itu kenapa? Kenapa? Atau bagaimana? Dan bagaimana? Itu semuanya syaitan. Ini semuanya jeratan syaitan. Maka rusaknya mereka itu karena mereka menggunakan akal. Waqala ba'dul ulama, dan sebagian ulama mengatakan minhum Imam Ahmad bin Hanbal. Di antaranya adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Al-Jahmiyyu kafirun. Jahmiyah itu kafir. Laisa min ahlil kiblah, mereka bukan termasuk ahlul kiblat. Ahlul kiblat itu orang yang kiblatnya Ka'bah, orang yang masih kiblatnya Ka'bah, yaitu maksudnya apa? Orang muslim. Mereka bukan orang muslim. Halalud dam, darah mereka halal, ditumpahkan, disembelih. La yarithu wa la yurath, dan mereka kalau meninggal mereka tidak mewariskan dan mereka tidak diwariskan.
yaitu mereka tidak bisa mewariskan hartanya kepada anaknya yang muslim karena mereka kafir. Demikian juga anak yang muslim tidak bisa mendapatkan warisan dari orang tuanya kalau orang tuanya Jahmiyah. Dan kafirnya Jahmiyah itu sudah dikafirkan sama 500 ulama. Ada 500 ulama yang berfatwa tentang kafirnya Jahmiyah. Sebagaimana Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Nuniyahnya, di kitab Nuniyah beliau mengatakan tentang kufurnya ini. Beliau mengatakan walaqad taqallada kufrahum, sungguh telah taqallad itu telah bersambung tentang hukum kufurnya Jahmiyah. Khamsuna fi asyrin minal ulama'i fil buldani, yaitu telah bersambung untuk mengeluarkan fatwa kafirnya Jahmiyah 50 dikali 10. 50 kali 10 berarti 500. Minal ulama'i fil buldan, dari semua ulama penjuru dunia. Ini kata Imam Qayyim, dan Imam Qayyim mencari satu persatu fatwa-fatwa ulama yang mengkafirkan Jahmiyah. Beliau mendapatkan ada 500 ulama. Ada 500 ulama di semua penjuru dunia yang mengkafirkan Jahmiyah. Sehingga kita anggap seakan-akan ijma ulama Jahmiyah itu kafir. Jahmiyah itu kafir. Kenapa? Karena akidahnya sudah sampai akidah kufur. Akidah mereka akidahnya bahaya. Maka beliau mengatakan di sini, kata Imam Ahmad, demikian juga ulama-ulama yang lain, Abdullah bin Mubarak, demikian juga banyak nanti ulama-ulama yang mengatakan seperti itu. Al-Jahmiyyu kafir, Jahmiyah itu kafir. Kenapa kok Jahmiyah itu kafir? Maka mereka memiliki akidah-akidah yang berbahaya. Beliau mengatakan li'annahu qala, karena orang Jahmiyah itu mengatakan la jum'ata wala jama'ata, tidak ada sholat Jumat dan tidak ada sholat jamaah. Wala idaini wala sodaqah, dan tidak ada sholat hari raya dan tidak ada sodaqah. Yaitu apa? Mereka mengingkari semua syariat. Semua syariat mereka ingkari, syariat-syariat yang besar, yaitu syariat-syariat yang nampak, sholat Jumat, sholat jamaah, sholat id, itu mereka ingkari. Wa qalu inna man lam yakun al-Qur'anu makhluk fahuwa kafir. Kemudian akidahnya lagi yang membuat mereka itu kufur. Siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, siapa yang tidak mau mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Jadi mereka mengkafirkan orang yang tidak mau mengatakan Al-Quran makhluk. Orang mengatakan Al-Quran makhluk saja kafir. Apalagi sampai mereka mengkafirkan orang-orang yang tidak mau mengatakan seperti itu. Wastahallu sayfa alam ummati Muhammad, dan mereka mewajibkan untuk menghukum dengan pedang, yaitu maksudnya itu disembelih bagi umatnya Rasulullah. Wa khalafu man kana qablahum, yaitu umatnya Rasulullah yang dianggap mereka kafir. Mereka mengkafirkan dan mereka mengatakan kalau sudah kafir berarti harus kita hukum mati. Wa khalafu man kana qablahum, dan mereka telah menyelisihi ulama-ulama sebelum mereka. Wamtahanun nasa bi syai'in lam yatakallam fihi Rasulullah, dan mereka juga menguji orang itu dites dengan sebuah pertanyaan yang pertanyaan ini tidak pernah diucapkan oleh Rasulullah SAW, yaitu pertanyaan Al-Quran makhluk atau tidak. Itu kan yang dibikin undang-undang sama khalifah waktu itu, sama raja waktu itu, sehingga nanti dinamakan dengan mihnah. Zaman itu dinamakan dengan zaman mihnah, zaman dimana ulama-ulama Ahlussunnah dites, ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang baru yang tidak pernah dikatakan sama Rasulullah dan para sahabat. Wala ahadun min ashabihi, tidak ada seorang sahabat pun yang mengatakan seperti itu. Wa aradu ta'tilal masajidi wal jawami, demikian juga mereka hendak mengosongkan masjid-masjid dan jawami. Jawami itu tempat sholat jami, sholat Jumat, yaitu semua sholat Jumat waktu itu kalau pas mereka itu berkuasa, maka semua khatib dan semua imam dan semua muadzin di masjid semuanya harus akidahnya Jahmiyah. Siapa yang tidak mengatakan Al-Quran makhluk, maka semuanya dicopot dari jabatan, baik sebagai imam atau sebagai muadzin atau sebagai apa saja.
wa ahwanul Islam, dan mereka telah menghinakan Islam, wa attalul jihad, demikian juga mereka itu telah menghilangkan jihad dalam agama Islam. Wa amilu fil furqati wa khalaful athar, mereka membuat perpecahan di tubuh Islam, wa khalaful athar, dan mereka telah menyelisih athar, wa takallamu bil mansukh wa tahju bil mutasyabih, mereka membicarakan tentang ayat-ayat yang sudah dihapus, mereka bongkar lagi, mereka ungkit-ungkit lagi. Bahkan mereka lebih mengamalkan ayat-ayat yang sudah dimansukh daripada ayat-ayat yang sudah jelas. Wahtajju bil mutasyabih, dan mereka berdalil dengan ayat-ayat yang mutasyabih. Wasyakkakun nasa fi ara'ihim wa adyanihim, dan mereka telah membuat manusia ragu terhadap pendapat mereka dan agama mereka. Wahtasamu fi rabbihim, sampai akhirnya mereka ribut tentang Tuhan. Tentang Tuhan, yaitu Tuhan itu apa sih, Tuhan itu apa? Zaman dulu sebelum Jahmiyah muncul, orang itu nggak berani membicarakan Tuhan, membicarakan tentang zatnya Allah Ta'ala, sampai datang Jahmiyah. Dan Jahmiyah paling mengerikan. Jahmiyah itu seperti mensifati Allah itu dengan nggak ada. Kata mereka, Allah itu tidak punya nama dan Allah tidak punya sifat. Allah tidak punya nama, Allah tidak punya sifat. Kalau pertanyaan terus bagaimana dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, maka mereka mengatakan itu bukan nama Allah Ta'ala. Allah tidak punya nama, dan Allah nggak berhak punya nama. Demikian juga Allah tidak boleh punya sifat. Padahal apa? Padahal kalau ada sesuatu yang wujud, ini kalau kita bicara masalah akidah ya, kalau ada sesuatu yang wujud, minimal dia itu mesti punya sifat. Nggak mungkin sesuatu yang ada, sesuatu yang mewujud, sesuatu yang ada terus nggak punya sifat, itu nggak mungkin. Minimal apa? Minimal dia itu punya sifat. Sifatnya apa? Sifatnya wujud, ada. Benda ini ada, benda ini ada, kan ada itu kan sifat. Mereka itu mengatakan Allah laisa fi dakhil alam, Allah tidak di dalam alam, Allah tidak di luar alam, Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah, Allah tidak di kanan, Allah tidak kiri, Allah tidak di mana-mana. Berarti kalau ditanya Allah ada enggak, mereka mengatakan tidak boleh menetapkan Allah itu ada, karena isbat itu nggak boleh versi mereka. Jadi tidak boleh menetapkan isbat Allah itu ada, Allah itu hidup, Allah itu ini, tidak boleh. Jahmiyah tidak boleh. Tetapi harus nafi, Allah itu tidak mati, Allah itu tidak di atas, Allah tidak di bawah, Allah tidak. Ini versi mereka. Sehingga kalau ditanya Allah itu ada nggak boleh mensifati Allah dengan ada. Itu kata mereka nggak boleh, karena tidak boleh menetapkan sifat bagi Allah Ta'ala, walaupun itu sifat ada. Sifat ada itu sifat, ada itu adalah sifat, sehingga tidak boleh kita mensifati Allah dengan ada. Berarti Allah itu ada nggak? Mereka mengatakan tidak boleh kita sifati Allah dengan ada, karena wujud itu wujud itu sifat. Sehingga akhirnya apa? Ya secara hakikatnya mereka itu telah menolak keberadaan Allah Ta'ala. Allah itu nggak ada, Allah itu tidak ada, sehingga kufurnya mengerikan Jahmiyah ini. Wa qalu, kemudian mereka juga mengatakan laisa adzabu qabrin, tidak ada azab kubur, tidak ada kehidupan di alam kubur, itu nggak ada. Wala haudun, tidak ada telaganya Rasulullah. Wala syafa'atun, nggak ada syafaat. Wal jannatu wan naru lam yukhlaqa, mereka pendapatnya surga dan neraka belum diciptakan. Bahkan mereka mengatakan surga dan neraka ada nggak? Ada, tapi belum ada sekarang. Belum, nanti ada. Tapi nanti surga dan neraka itu nggak kekal. Nanti neraka, surga akan dihancurkan, neraka juga akan dihancurkan, selesai. Tidak ada lagi kehidupan. Dan yang pertama kali mengatakan surga dan neraka nggak kekal itu Jahmiyah. Itu Jahmiyah. Wa ankaru katsiran mimma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mengingkari banyak sekali apa yang disampaikan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai mereka itu seperti cinta. Allah itu cinta sama orang mukmin enggak? Allah tidak bisa cinta, dan Allah tidak bisa dicintai. Allah tidak bisa mencintai, dan Allah tidak bisa dicintai. Sehingga apa? Allah tidak bisa mencintai orang mukmin, dan orang mukmin tidak bisa mencintai Allah Ta'ala. Kenapa? Karena Allah tidak memiliki sifat. Ngerinya mereka itu. Allah tidak pernah bicara sama Nabi Musa, Allah tidak pernah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil. Kenapa? Karena Allah nggak punya sifat. Allah tidak punya sifat, sehingga nama sifat semuanya diingkari bagi Allah Ta'ala. Sehingga mereka paling parah. Kalau Mu'tazilah masih mending,
daripada Jahmiyah. Kenapa? Karena Mu'tazilah mereka masih menetapkan nama mereka tetapkan, walaupun sifat mereka tolak. Wastahallu man istahalla takfirahum wa dima'ahum min hadzal wajhi. Akhirnya nanti mereka menghalalkan darah orang-orang yang mereka kafirkan, yaitu orang yang mereka kafirkan. Siapa yang mereka kafirkan? Yang tidak ikut sama mereka semuanya kafir, yang tidak ikut dengan akidah mereka semuanya kafir. Setelah itu halal darahnya. Li'anna man radda ayatan min kitabillah fa huwa raddal kitaba kullah. Siapa yang menolak satu ayat dari Al-Qur'an, maka dia telah menolak semua ayat Al-Qur'an. Wa man radda atharan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqad raddal athara kullah. Siapa yang menolak satu hadis dari Rasulullah SAW, maka dia telah menolak semua hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa kafirun billahil azim. Maka Jahmiyah itu mereka telah kufur kepada Allah yang maha besar. Wa damat lahumul muddah. Tapi Jahmiyah ini berjalan terus seperti itu. Jadi mereka itu kayak ateis, tapi lebih parah. Sampai Syekhul Islam itu beliau mengatakan ketika berdebat dengan mereka, Syekhul Islam pernah datangi mereka. Syekhul Islam pernah datangi mereka dan diskusi panjang dengan mereka. Apa kata para ulama itu? Para ulama mengatakan, kami bisa menyebutkan akidahnya orang-orang Kristen, Yahudi dan orang musyrik. Itu masih bisa. Hati kita itu masih bisalah menukilkan pendapat mereka. Tapi kita nggak berani. Kita itu sudah nggak kuat hati kita menukilkan pendapatnya Jahmiyah. Jadi pendapat Jahmiyah itu saking ngerinya berbicara tentang Allah, sampai kami itu nggak berani menukilkan saja, kita nggak kuat gitu, menukilkan pendapatnya mereka itu. Kalau pendapatnya orang musyrik kan masih mending, mereka sujud kepada berhala, tapi mereka masih meyakini Allah itu diyakini. Mereka masih meyakini yang menciptakan langit dan bumi itu Allah. Mereka masih meyakini, mereka masih punya ta'zim kepada Allah Ta'ala, itu masih ada. Orang kafir Quraisy. Jadi itu kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu, beliau mengatakan Nabi Muhammad diutus kepada sebuah kaum yang mereka mengagungkan Allah, mereka mencintai Allah, cuma mereka berbuat kesyirikan. Bukan mereka itu meyakini bahwa sesembahan mereka itu Tuhan, bukan, tetapi mereka itu menjadikan sesembahan itu sebagai perantara untuk sampai kepada Allah Ta'ala. Mana buduhum, kami tidak menyembah berhala ini wahai Muhammad, illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tapi kami berharap sesembahan kami ini bisa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Mereka masih mencintai Allah, mereka masih mengagungkan Allah. Sehingga kata para ulama itu, kami kalau menukilkan ucapan orang Nasrani, orang Yahudi, orang musyrik, kami itu masih bisa menukilkan ucapan mereka. Tapi kalau kami menukilkan ucapan Jahmiyah, kita nggak bisa. Kenapa? Saking mereka itu saking parahnya lah untuk menghinakan haknya Allah, itu saking parahnya sampai kami itu nggak bisa menukilkan ucapan mereka, saking hati kita itu mengingkari sekali lah itu. Sehingga apa Syekhul Islam itu sampai mengatakan seperti itu. Syekhul Islam itu kenapa? Karena Syekhul Islam diskusi sama mereka, debat sama mereka. Nah, sampai akhirnya Syekhul Islam mengatakan, saya kalau mengatakan ucapan kalian, saya ngikuti pendapat kalian, kufur saya. Karena jelas sekali pendapat kalian itu kufur. Tapi bagi saya kalian belum saya kafirkan. Saya masih belum berani secara personalnya, karena mereka itu memiliki usul, yaitu memiliki syubhat yang, yaitu mereka itu orang bodoh gitu. Mereka itu orang bodoh, sehingga ini berat untuk dikafirkan. Tapi mereka itu parah. Maka itu kata beliau mengatakan fadamat lahumul muddah. Berjalan waktu terus, mereka pelan-pelan terus itu. Wa wajadu minas sultani ma'unatan ala dzalika. Sampai akhirnya mereka itu mendapatkan bantuan dari penguasa, yaitu sampai penguasa itu condong kepada mereka. Yang tadi saya sebutkan penguasanya itu namanya Al-Ma'mun. Al-Ma'mun, dan itu sumber malapetaka. Al-Ma'mun itu sumbernya, karena dia yang punya kekuasaan. Kenapa? Karena dia itu dekat sama seorang ulama Jahmiyah namanya Bishr Al-Mirisi. Namanya Bishr Al-Mirisi. Lah, Bishr ini yang meracuni Al-Ma'mun. Yang meracuni Al-Ma'mun itu Bishr. Setelah itu nanti khalifah ini meninggal dunia, diganti khalifah yang kedua. Namanya Al-Mu'tasim. Al-Mu'tasim meninggal dunia, ganti yang ketiga namanya Al-Wathiq. Sampai 3 pemimpin tuh ini. Bishr Al-Mirisi meninggal. Setelah itu ganti dengan Ahmad bin Abi Du'ad. Setelah itu bahwa mereka punya kekuatan, dan itulah kebiasaan ahlul bidah.
ahlul bidah itu di mana-mana mereka itu berlindung di bawah kekuasaan. Mereka itu berlindung di bawah kekuasaan, sehingga orang-orang ahlul bidah itu mereka itu memanfaatkan kekuasaan. Cuma bedanya itu kalau penguasa itu kan mereka itu rakus kekuasaan karena dunia. Sehingga mereka bantu, mereka itu saling kolaborasi lah, mereka itu tolong menolong. Yang penguasa cinta sama dunia, sedangkan mereka punya akidah dan meyakini bahwasanya akidah itu benar. Akhirnya apa? Mereka itu berlindung di bawah kekuasaan, dan itu di mana-mana seperti itu. Orang-orang mereka itu seperti itu, dan mereka terkadang sampai menghalalkan segala cara supaya mereka bisa menyebarkan kesesatan mereka. Wa wajadu minas sultani ma'unatan ala dzalika. Mereka mendapatkan ada pemimpin yang membantu mereka untuk menyebarkan akidah mereka. Wa wada'u sayfa was-sauta duna dzalika. Sampai akhirnya dengan tangan besi penguasa, kemudian mereka bisa membuat sebuah undang-undang pedang, yaitu hukuman mati dan hukuman cambuk bagi siapa saja yang tidak mengikuti akidah mereka. Wa darasa ilmu sunnati wal jamaati wa auhanuhuma. Akhirnya hilang ilmu sunnah dan ilmu ahlu sunnah, akidah ahlu sunnah wal jamaah. Wa auhanuhuma, dan mereka menghinakan. Wa sarata maktumaini, sampai akhirnya as-sunnah dan al-jamaah sembunyi atau hilang. Li'idharil bid'ah wal kalami fiha. Kenapa? Karena kekuatan bid'ah itu berkuasa waktu itu. Wal kalamu fiha walikathratihim, dan karena ahlul bidah itu mayoritas. Wa takhadul majalis, setelah itu majelis ilmu yang mengisi mereka. Yang dulunya majelis ilmu itu yang mengisi para ulama hadis, setelah itu ulama hadis mereka dipenjara. Hatta Imam Ahmad pun tidak boleh menyampaikan ilmu. Sampai terakhir Imam Ahmad itu dipulangkan, itu pun Imam Ahmad di penjara rumah. Sehingga walaupun beliau di rumah, beliau tidak boleh menyampaikan ilmu. Ketahuan menyampaikan ilmu, dicambuk lagi. Dan waktu itu ada sebuah cerita. Jadi ketika Imam Ahmad itu ya zaman-zaman fitnah inilah, Imam Ahmad walaupun sholat ke masjid, pulang pergi ya ke masjid, sholat pulang. Beliau tidak boleh ikut campur di masjid, dan beliau tidak boleh menyampaikan sesuatu apapun. Tidak boleh, sehingga semua kajian semuanya tutup semua. Kajian Ahlussunnah tutup, ulama hadis semuanya tidak boleh menyampaikan ilmu. Kebanyakan mereka di penjara, banyak juga yang dipenggal lehernya. Akhirnya siapa? Majelis ilmu yang ngisi siapa? Ya mereka nanti yang mengisi kajian-kajian mereka. Sampai waktu itu ada seorang penuntut ilmu namanya Baqi bin Makhlad. Datang jauh, dia itu perjalanan jauh sampai ke Baghdad, pengen belajar sama Imam Ahmad. Rupanya sampai di Baghdad, Imam Ahmad tidak boleh menyampaikan ilmu. Akhirnya jatuh pingsan, ini orang anak penuntut ilmu itu pingsan. Setelah itu melobi Imam Ahmad, Imam Ahmad, saya datang jauh untuk belajar. Imam mengatakan, kenapa kamu datang di waktu-waktu seperti ini? Saya tidak boleh menyampaikan ilmu. Tapi dia meminta terus, sampai akhirnya Imam Ahmad memberikan jalan keluar. Gini saja wis, kamu belajar sama saya malam hari, di atas jam 12 malam. Kamu nanti keluar di jalan-jalan teriak-teriak kayak seorang pengemis. Orang pengemis dulu zamannya seperti itu, keluar malam hari. Nanti kalau saya lihat pantau tidak ada mata-mata, tidak ada yaitu yang menjaga sudah nggak ada, maka nanti kamu masuk ke rumah saya sampaikan beberapa riwayat. Akhirnya benar, dia terus seperti itu. Imam Ahmad itu kalau menyampaikan riwayat kepada Baqi bin Makhlad itu beliau bawa mangkok isinya air. Karena malam hari, belajarnya itu sudah malam sekali. Maka kalau disampaikan ilmu, ngantuk dia itu, dipercikan di mukanya, ayo bangun. Terus berjalan itu sampai dia mendapatkan banyak sekali riwayat Baqi bin Makhlad ini. Sampai akhirnya nanti di zaman Al-Mutawakkil itu adalah khalifah yang ahlu sunnah, yang mengangkat semua undang-undang seperti ini, diangkat semuanya. Nanti setelah itu kajian Imam Ahmad mulai ngisi kajian lagi, majelis ilmu mulai dibuka. Setelah itu nanti Imam Ahmad mengisi kajian, yang datang banyak sekali penuntut ilmu dari penjuru dunia datang. Maka ketika datang, Imam Ahmad memanggil Baqi bin Makhlad, disuruh maju. Akhirnya dia maju. Setelah itu kata Imam Ahmad, hadza talibul ilmi, inilah penuntut ilmu sejati itu seperti ini. Yaitu apa? Dia itu belajar kapan saja, yaitu atau sudah malam hari sampai capek kayak apapun belajar. Maka beliau mengatakan hadza talibul ilmi, ini yang layak dinamakan sebagai penuntut ilmu. Sampai akhirnya nanti Baqi bin Makhlad itu ngarang sebuah musnad terbesar,
lebih besar daripada musnadnya Imam Ahmad. Sekarang kitab terbesar hadis itu musnad Imam Ahmad, kitab terbesar. Tapi Baqi bin Makhlad ngarang berlipat-lipat besarnya dari kitab musnad. Cuma qadarullah waktu beliau pulang ke negerinya itu, di pertengahan jalan itu jatuh, dia naik kapal jatuh, kemudian hilang, kitabnya itu hilang, sampai akhirnya kitab musnad Baqi bin Makhlad sudah gak ada. Itu menunjukkan apa? Fitnah itu dahsyat, fitnah itu mengerikan. Maka itu perlu kita itu bersyukur di Indonesia, walaupun negeri yang seperti inilah banyak kezaliman dan yang lainnya lah itu. Tapi alhamdulillah pengajian masih ada, pondok pesantren masih berdiri, kajian-kajian di mana-mana ada. Itu bersyukur kita itu punya kesempatan seperti ini. Karena di beberapa negara nggak bisa, antum belajar nggak bisa. Dulu guru-guru kita dari Libya, guru-guru kita yang dari Libya itu di negerinya nggak bisa belajar. Akhirnya mereka itu untuk belajar sampai keluar negeri. Akhirnya mereka itu kebanyakan orang Libya itu pergi ke Yaman waktu itu. Jadi mereka umroh, nanti dari Saudi mereka lari, nanti ke Yaman. Di Yaman mereka nggak punya lagi izin tinggal. Maka guru-guru saya itu kebanyakan dari Libya. Guru-guru saya yang paling top-top itu kalau di Yaman dulu di Ma'rib itu orang-orang Libya. Cuma tidak boleh di markas lagi, di Darul Hadis nggak boleh di markas karena Syekh Abdul Hasan diancam. Yaitu kalau ada orang asing yang nggak punya izin tinggal di sini, nanti Syekh Abdul Hasan yang dipermasalahkan. Karena Syekh Abdul Hasan juga bukan orang Yaman, beliau orang Mesir. Akhirnya kalau saya dulu ini ya ceritanya, saya punya guru orang Libya banyak. Yang saya paling lama belajar sama mereka itu 2 orang. Yang pertama ada 3 sebenarnya, tapi yang paling sering saya 2 orang, Abu Tolhah, Hafizullah, yang kedua Abu Ubaidah. Cuma ini nggak di markas. Jadi saya ada pondok pesantren kayak kita lah, tapi besar pondoknya itu. Orang Libya sudah nggak ada semua. Di Ma'rib di dalam markas itu nggak ada orang Libya karena nggak boleh, dilarang sama pemerintah. Akhirnya orang-orang Libya itu mereka tinggal di kabilah-kabilah, megang masjid sana, ada yang megang masjid sana, ada yang megang masjid sana. Jadi tersebar kayak gitu. Ada Abu Tolhah, guru saya itu namanya Abu Tolhah, jauh sekali itu. Mungkin ya sekitar kalau perjalanan itu ya di atas 5 sampai 10 kilo lah gitu. Ya mungkin 7 kiloan lah jarak antara markas sama beliau, masjidnya beliau di sebuah kabilah. Saya belajar di Ma'rib sudah selesai waktu itu karena sudah hampir kitab-kitab sudah tinggi-tinggi, sudah selesai semua itu. Akhirnya saya cari ini Syekh siapa yang bisa ngajari saya kan itu. Akhirnya saya datang ke sana. Lobby Syekh Abu Tolhah itu, alhamdulillah beliau mau ngajari, tapi kitab-kitab tebal semua. Kitab-kitab paling besar-besar itu Alfiyah Ibnu Malik. Waktu itu saya belajar Alfiyah Ibnu Malik. Kemudian ini kalau nahwunya. Kemudian kalau usul fikihnya itu saya belajar sama beliau itu Raudhatun Nadhir, itu juga hampir selesai. Kemudian hadisnya itu juga belajar hadis 4 kitab saya itu belajar itu, kitab besar-besar. Itu setiap hari pagi setelah sarapan langsung saya berangkat. Cuma berapa orang Indonesia itu berangkat, perjalanan jauh sekali itu. Nanti sampai sana belajar sampai duhur, sholat duhur di sana, setelah itu pulang. Setiap hari seperti itu. Dan kita sembunyi-sembunyi, kita keluar jangan sampai ketahuan sama penjaga markas. Karena kalau ketahuan sampai Syekh Abdul Hasan dilarang. Karena orang di sana nggak boleh seperti itu. Akhirnya kita terus sembunyi-sembunyi terus itu untuk belajar sama beliau. Sampai akhirnya alhamdulillah kita selesai beberapa kitab lah sama beliau itu. Setelah itu ketahuan akhirnya kita dilarang. Ketika kita dilarang, aduh saya nggak bisa cuma ada seperti ini. Akhirnya saya waktu itu pindah ke Jauf. Jauf itu lebih pedalaman lagi. Jadi Ma'rib nanti pergi ke Jauf sekitar 5 jam lah naik mobil dengan kecepatan tinggi lah itu sampai nanti di Jauf. Jauf itu perbatasan Saudi Arabia. Biasanya kalau orang-orang tahrib itu orang-orang yang masuk Saudi dengan jalan tikus itu lewatnya situ. Itu nggak ada air, nggak ada listrik, nggak ada sinyal HP di situ. Itu orang Libya namanya Abu Ubaidah. Masya Allah kalau Abu Ubaidah top, murid seniornya Syekh Mukbil beliau itu. Itu saya belajar di situ dan asik. Orang Indonesia cuma saya ngambil teman. Ada teman tak aja. Ayo antum kita pergi ke sana. Ya sekitar di situ Masya Allah lah nih belajar nikmat sama mereka itu. Akhirnya saya dapat cerita dari guru-guru saya yang Libya itu, kenapa kok mereka itu datang di Yaman dan mereka itu nyaman tinggal di Yaman itu. Mereka sudah nggak mau pulang. Mereka pada nikah semua orang Yaman semua mereka itu. Karena di Libya orang masuk masjid itu banyak kayak kartu, harus pakai kartu waktu itu. Orang yang dia nggak punya kartu masuk masjid nggak boleh masuk masjid. Semua masjid dijaga polisi. Kemudian kalau sudah sholat di masjid, selesai sholat harus keluar. Siapa yang ngobrol di masjid tangkap penjara.
Coba bayangkan waktu itu. Orang pakai jilbab nggak boleh, perempuan pakai jilbab nggak boleh. Kemudian nanti polisi itu survei setiap rumah, masuk ke rumah-rumah, ada nggak buku agama di situ. Kalau ada buku agama, kitabnya dibakar, orangnya dipenjara. Di sana nggak bisa belajar agama, nggak bisa sama sekali waktu itu. Yaitu zamannya Gaddafi waktu itu. Akhirnya yang pengen belajar agama ya semuanya keluar dari negara. Nah itu apa? Kita itu perlu bersyukur. Zaman kita itu walaupun Indonesia seperti ini ngerinya, tapi kita itu masih banyak kebaikan. Kita itu perlu bersyukur. Kenapa? Karena antum masih ada ustadz, kemudian masih ada tempat untuk belajar. Kita nggak pernah tahu sampai kapan nikmat kita bisa belajar di Indonesia itu, sampai kapan kita nggak pernah tahu gitu. Kenapa? Karena di Mesir pun juga seperti itu. Di Mesir itu ya, majelis ilmu banyak, masyaikh banyak sekali, pondok pesantren banyak. Tapi siapa yang tahu? Rupanya ada thaurah, ada politik yang goncang-gancing politik, kudeta dan yang lainnya. Sekarang semua pondok pesantren tutup semua. Semuanya ditutup. Di Mesir sekarang paling berat juga di Mesir. Saya dapat dari guru saya juga seperti itu. Mesir berat. Kebanyakan mereka pada keluar negara. Kenapa? Dan mereka nggak pernah berpikir kok sampai seperti ini kondisinya itu. Nah itu apa? Saya sering sampaikan ke teman-teman itu. Waktu saya di Yaman, saya sering nasihati, kesempatan antum belajar di Yaman itu kesempatan. Jangan malas-malesan. Kenapa? Karena kita nggak lama. Kita pun nggak tahu sampai kapan kita di Yaman kan gitu. Demikian juga apa? Antum di pondok pesantren. Fahami ya. Kesempatan antum belajar di pondok itu nggak selamanya. Ketika masih ada kesempatan, gunakan dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Kita nggak tahu 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan itu kayak apa kondisi negara. Ya kan? Kondisi, apalagi kondisi negara yang goncang-gancing seperti ini, masalah politik, kita nggak pernah tahu. Tiba-tiba jeder ada masalah politik, misalnya naudzubillah, misalkan terjadi keributan masalah politik, sampai akhirnya apa? Semua pondok pesantren tutup semuanya, kajian semuanya tutup semua. Terus kita mau apa gitu? Sudah nggak bisa apa-apa lagi setelah itu. Sehingga apa? Ustadznya ada, tapi tempat kajian nggak ada, nggak boleh. Dan itu yang paling mengerikan. Yang paling mengerikan seperti itu, hati-hati. Kita itu hati-hati. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu kondisi negara kita itu seperti apa. Terus bagaimana sikap kita itu? Ketika masih ada kesempatan belajar sebanyak-banyaknya. Saya ketika di Yaman, saya sering tegur teman-teman saya itu. Ya biasalah kita di pondok pesantren itu ada yang semangat belajar, ada yang malas. Itu sering saya tegur. Saya tegur, antum di sini mau berapa tahun? Saya mau 10 tahun saya di sini itu. Terus antum sekarang mau apa programnya itu? Ya tenanglah, masih jauh perjalanan, masih Belanda masih jauh lah gitu. Ya kan? Masih 10 tahun saya kan ya. Akhirnya saya nasihati, coba 10 tahun yang antum niatkan itu, coba dipangkas menjadi setahun, bisa nggak targetnya itu? Wah, itu sering saya katakan. Coba dicari selama setahun, bisa nggak gitu? Nggak bisa kalau setahun. Saya masih punya program ini. Oke, 2 tahun bisa nggak? Sehingga apa? Kalau bisa itu 3 tahun itu sudah selesai program semua itu. Ngapain 10 tahun gitu? Kalau bisa dikejar setahun, kenapa 2 tahun? Kalau 2 tahun bisa selesai semua program antum, kenapa harus 4 tahun kan gitu? Kenapa? Karena kesempatan itu kita nggak pernah tahu kesempatan itu. Akhirnya apa? Jeder di Yaman perang, gitu waktu itu perang di Yaman, terus gonjang-ganjing. Setelah itu banyak pondok yang ditutup, kemudian setelah itu kedutaan sudah ditutup, kemudian ibu kota yo perang, ke bandara yo tutup. Setelah itu tidak ada pilihan kecuali pulang. Ketika pulang kita pada nggak mau pulang waktu itu. Kenapa? Karena kita masih banyak, masih pengen belajar banyak lah. Kita masih punya cita-cita panjang lah itu. Tapi nggak bisa lagi. Akhirnya kita terpaksa harus pulang. Walaupun waktu itu saya pun niatnya minimal 10 tahun di sana itu, sehingga kita sudah punya program-program. Tapi waktu itu kan saya bikinnya cepat memang. 3 tahun pertama itu saya pelajari semua kitab dulu, semua ilmu saya pelajari 3 tahun, harus selesai. 3 tahun. Nanti setelah itu baru hafalan, kemudian nanti baru takhasus. Cuma rupanya setelah 3 tahun, 4 tahun, yaitu 3 tahun itu sudah mulai gonjang-ganjing. Politik sudah nggak sehat di sana itu. Akhirnya setelah itu takhasusnya nggak sampai. Tetapi apa? Minimal sudah kita pelajari semuanya. Saya targetnya memang waktu itu seperti itu. Jadi masa itu apa? Kesempatan belajar itu nggak selamanya. Ketika masih ada kesempatan belajar, segera belajar, semangat bersungguh-sungguh. Kenapa? Karena belum tentu kita itu bisa sesuai dengan harapan kita. Antum SMP misalkan, oh kan saya masih SMP, nanti SMA. Iya, kalau antum bisa. Tapi kalau bapak antum meninggal dunia, misalkan antum harus pulang. Dan banyak seperti itu. Ya kan? Banyak yang putus di tengah jalan gara-gara apa? Kesempatan sudah nggak ada gitu. Nah itu ketika ada kesempatan itu gunakan dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena kita nggak tahu sampai kapan kita itu bisa menduduki majelis ilmu.
Karena ketika orang-orang Jahmiyah mereka berkuasa, wattakhadul majalis ilmu mereka ambil semua. Akhirnya apa? Ulama-ulama hadis nggak boleh menyampaikan ilmu, semuanya mengambil mereka. Ketika itu maka para penuntut ilmu bingung mau belajar kemana. Akhirnya mereka kalau mau belajar nggak ke Baghdad, mereka pergi ke Mesir, ada yang pergi ke negara yang lain. Tapi Baghdad yang merupakan pusat ilmu waktu itu tidak menjadi rujukan. Kenapa? Karena kondisi politik yang kacau. Kalau tadi saya sebutkan, sebagian ulama mengatakan hanya 6 orang yang dia itu tegar, kebanyakan ketakutan dari fitnah itu. Wa adna makana yusibur rajula min mujalasatihim ayyashukka fi dinihi. Ketika mereka itu banyak menyampaikan ilmu Jahmiyah, menyampaikan ilmunya mereka, banyak orang yang teracuni. Kalau nggak teracuni, minimal dia ragu terhadap agama. Kalau dia tidak menjadi orang ateis atau tidak menjadi orang kufur, minimal orang itu ragu terhadap agamanya. Au yutabi'ahum, atau dia nanti akan mengikuti akidah Jahmiyah. Au yazumu annahum 'alal haqqi, atau menganggap bahwa Jahmiyah itu di atas kebenaran. Wala yadri annahu 'alal haqqi au 'alal batil, atau dia itu tidak tahu mana yang benar antara ahlu sunnah dengan Jahmiyah. Fasara syakkan, akhirnya dia menjadi orang yang ragu. Wahalakal khalqu, setelah itu nanti semuanya binasa, yaitu zaman itu binasa. Hatta kana ayyamu Ja'far, sampai di hari atau ketika di kepemimpinan Ja'far, alladzi yuqalu lahul mutawakkil, yang dijuluki dengan mutawakkil. Jadi Rasyid, Al-Imam, kemudian Al-Ma'mun, kemudian Al-Mu'tasim, Al-Wathiq, itu semuanya julukan, gelar raja. Nah, nanti setelah itu muncul raja namanya Al-Mutawakkil. Mutawakkil namanya Ja'far bin Muhammad bin Harun Ar-Rasyid, yaitu cucunya Harun Ar-Rasyid. Cucu, yaitu sampai di bawah, sampai di cucu. Karena saya tadi sebutkan, jadi Harun Ar-Rasyid itu, Masya Allah, beliau itu seorang pemimpin yang luar biasa, sangat menghormati ilmu. Cuma sayangnya, sebagian ulama mengkritiki beliau, sayangnya beliau itu tidak terlalu peduli pendidikan putra-putranya. Ini yang jadi masalah. Akhirnya putra-putranya ini berantakan masalah agamanya. Maka ketika beliau meninggal dunia, diganti anak yang paling tua, namanya Al-Imam. Al-Imam dikudeta sama adiknya, dikudeta sampai dibunuh. Setahun dia menjadi pemimpin, dibunuh sama adiknya, namanya Al-Ma'mun. Lah, Al-Ma'mun ini menjadi sumber malapetaka. Al-Ma'mun. Nanti Al-Ma'mun meninggal dunia, diganti adiknya, namanya Al-Mu'tasim. Al-Mu'tasim meninggal dunia, diganti adiknya lagi, namanya Al-Wathiq. Nanti Al-Wathiq meninggal dunia, diganti putranya, namanya Al-Mutawakkil. Al-Mutawakkil itu ahlu sunnah wal jamaah, sehingga dia yang mengangkat semua fitnah ini. Kemudian ulama-ulama ahlu sunnah diangkat lagi, mereka dikasih majelis untuk menyampaikan ilmu. Kemudian setelah itu orang-orang ulama al-bidah semuanya diasingkan, disingkirkan, termasuk Ahmad bin Abi Duat. Ahmad bin Abi Duat sudah tidak diberikan panggung lagi sama beliau. Sampai akhirnya apa? Setelah itu orang-orang Jahmiyah bersembunyi, ketakutan. Hatta kana ayyamu Ja'far, sampai datang zamannya Ja'far. Alladzi yuqalu lahul mutawakkil, yang dinamakan dengan Al-Mutawakkil. Fa'atfa Allahu bihil bidah, yang dengan orang ini Allah memadamkan bid'ah. Wa adhara bihil haqqa, dan Allah menampakkan kebenaran. Sampai Al-Mutawakkil itu ketika naik jabatan, ketika beliau naik tahta, beliau membuat undang-undang baru. Jadi undang-undang lama yang dibikin sama, berarti pamannya beliau, bukan bapaknya. Yang bikin kan pamannya, yaitu Al-Ma'mun. Yang dibikin sama pamannya itu dicabut undang-undangnya. Setelah itu dia membuat undang-undang untuk menolong Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga semua undang-undang mihnah sudah nggak ada, sehingga tidak ada lagi namanya ujian, tidak ada lagi namanya tes. Setelah itu majelis-majelis itu yang ngisi adalah ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
Wa adhara bihi ahla sunnah, dan Allah menolong ahlu sunnah dengan perantara orang ini. Wa talat alsinatuhum, akhirnya ahlu sunnah wal jamaah memiliki lidah yang panjang untuk menyampaikan ilmu. Ma'aqillatihim wa kathrati ahlil bidah, walaupun mereka itu sedikit, yaitu waktu itu tetap namanya ahlu sunnah itu sedikit. Wa kathrati ahlil bidah, dan walaupun ahlul bidah itu lebih banyak. Ila yaumina hadza, sampai di zaman kita. Maka itu ketika kita itu ada kesempatan untuk menyampaikan ilmu, maka kita itu memiliki kesempatan terbaik. Karena kesempatan itu belum tentu ada. Kesempatan itu belum tentu ada. Kita yang punya ilmu sampaikan. Jangan sampai kita itu menunggu nanti-nanti. Kenapa? Belum tentu nanti itu kita punya kesempatan lagi. Kita punya kesempatan menyampaikan, sampaikan. Kita bisa ngajar, ajar. Tidak harus kita itu menunggu jadi ustadz. Saya pernah, ya banyak teman-teman kita ini yang sudah ngaji, kenal sunnah, mereka terkadang punya kesempatan untuk berdakwah di masyarakat, ngisi khutbah, karena mungkin mereka sudah sepuh-sepuh kan, sudah tua, mereka punya, ya intinya di masyarakat itu dipandang mereka itu. Akhirnya mereka tanya sama saya, Ustadz gimana nih, saya bahasa Arab belum bisa, tapi saya disuruh khutbah Jumat. Akhirnya saya tanya terus, bagaimana Ustaz? Ya antum harus naik. Kenapa? Karena pilihannya kalau tidak antum mereka gitu loh, yang lebih parah lagi kan itu. Antum itu sudah mending, walaupun antum itu di kita nggak ada apa-apanya kan gitu. Tapi antum itu udah mending. Tapi kalau antum khutbah di depan santri-santri, ini yang kurang ajar antum ini kan itu. Karena antum nggak bisa apa-apa kan itu. Tapi apa? Antum hidupnya di masyarakat, dan masyarakat itu terkadang Ustaz nggak bisa masuk. Kita misalkan Ustaz, kita nggak bisa masuk di masyarakat. Kenapa? Siapa kita di masyarakat kan gitu. Yang di masyarakat itu yang terpandang orang yang sudah tua, sepuh, kemudian itu yang dipandang mereka itu. Kalau mereka itu tidak berani menyampaikan, ya minimal mereka itu membukakan lahan untuk ustadz, biar ustadz itu menyampaikan. Sehingga apa? Sehingga kita itu butuh tim. Dakwah itu tim. Tidak bisa semuanya diserahkan ke ustadz saja itu, karena ustadz itu manusia biasa, banyak kekurangan ustadz itu. Maka dakwah itu tim besar. Kita itu punya tim kayak main bola lah gitu. Sehingga apa namanya, dakwah itu ngoper sana, ngoper sini, ngoper sana, terus sampai akhirnya nanti kita bisa mengumpulkan. Itu namanya dakwah. Nggak ada namanya Superman. Dari gawang maju terus sampai ke gawang musuh, nggak mungkin gitu. Kita butuh teman gitu. Demikian juga buat dakwah itu kita butuh teman. Sehingga saya sering ngomong ke teman-teman itu, antum bisa apa untuk dakwah? Saya nggak bisa dakwah itu. Nah kenapa nggak bisa gitu? Ya saya nggak bisa ceramah kayak gitu. Apakah dakwah itu harus ceramah kan gitu? Nggak harus ceramah kan gitu. Ya, tidak semua para sahabat itu mereka tampil dalam pengajian. Sahabat-sahabat yang menjadi ulama itu bisa dihitung jari. Tapi apa? Semua para sahabat semuanya berdakwah. Ada yang berdakwah dengan hartanya, ada yang berdakwah dengan pikirannya, ada yang semuanya berdakwah. Sehingga apa? Sehingga semuanya kita itu harus berjalan. Kenapa? Karena di negeri kita itu terbuka. Alhamdulillah terbuka. Sehingga ahlul bidah ya berkembang pesat, kita ahlus sunnah juga harus berkembang pesat. Jangan kita itu menunggu-nunggu kayak Saudi itu, pemimpin kayak Saudi kayak itu ini. Sampai kapan Indonesia kayak Saudi kan itu? Dan nggak bisa gitu. Sehingga kita bisa jalankan ya apa yang bisa kita dakwahkan, kita dakwahkan. Nah itu walaupun ahlu sunnah itu lemah, tetapi ketika memiliki kesempatan, apalagi Allah menolong ahlu sunnah dengan pemimpin yang memberikan ruangan bagi mereka untuk menyampaikan, akhirnya para ulama mereka menyampaikan. Warrasmu wa a'lamud dhalalati qad baqiya qaumun ya'maluna biha, yaitu ulama-ulama al-bidah sampai sekarang masih ada, dari dulu sampai sekarang. Bukan berarti mereka itu mati. Kalaupun mereka jasadnya mati, ucapan mereka tidak pernah mati. Dan sejarah itu fahami ya. Namanya ucapan itu nggak pernah hilang. Kalaupun ucapan itu orangnya sudah tidak ada yang menjalankan, nanti akan ada orang yang membongkar. Itu mesti ada. Maka itu saya tadi sebutkan kaidah itu, al-qaul la yamutu bi mauti qaidihi. Ucapan, pendapat tidak akan mati dengan matinya orang-orang yang berpendapat. Dia berpendapat A misalkan, dia mati. Apakah dengan matinya itu pendapatnya hilang? Enggak. Nanti akan datang generasi yang membongkar pendapat itu. Seperti misalkan ini, pendapatnya Ibnul Arabi. Ibnul Arabi itu tokoh namanya Ittihadiyah, pencetusnya dia, dan dia dihukum mati karena sudah dianggap sebagai orang kafir. Dia
mengatakan bahwa semua yang wujud enggak, dia wahdatul wujud. Tapi wahdatul wujud itu bukan manunggaling kalau Gusti, bukan, beda. Wahdatul wujud yang dia mengatakan semua yang wujud itu adalah wujudnya Allah Ta'ala, sehingga tidaklah saya melihat wanita kecuali itu Allah, saya tidak melihat kuda kecuali itu Allah. Sampai pernah dia itu punya kuda di jalan, kemudian dia itu bersetubuh jima sama kuda. Akhirnya orang-orang melihat, kamu kok seperti ini wahai Ibnu Arabi itu. Maka dia mengatakan, mata-mata orang tingkatan bawah melihat saya itu sedang berzina sama kuda, padahal hakikatnya saya sedang menyatu dengan Tuhan saya. Itu kan orang seperti ini kan ada gitu. Lah itu. Lah, apakah pendapat ini mati ketika orangnya digantung? Enggak. Rupanya apa? Sekarang dihidupkan sama liberal. Sehingga mereka sampai mengatakan dalam acara mereka, anjing hu akbar. Kenapa? Karena tidak ada bedanya antara anjing dengan Allah Ta'ala. Ini pendapat siapa? Bukan liberal yang mencetuskan, bukan. Itu akidah Ibnu Arabi. Dan itu mesti apa? Namanya akidah itu walaupun orangnya sudah mati tetap akan berjalan. Komunis misalkan itu, walaupun komunis pencetusnya yang ke Indonesia sudah pada mati semua, apakah sudah hilang pendapat itu? Enggak, akan muncul lagi. Kenapa? Karena mesti akan ada orang yang akan meneruskan pendapat itu, akan ada orang gitu. Dulu seperti masalah fikih misalkan, ada namanya Imam Dawud Adz-Dzahiri. Imam Dawud Adz-Dzahiri. Dawud Adz-Dzahiri dia seletingnya Imam Ahmad dan yang lainnya lah, seleting dia. Ketika dia punya mazhabnya namanya mazhab Dzahiriyah. Beliau meninggal dunia, setelah itu kayak hilang mazhab itu, sudah nggak ada lagi namanya Dzahiri. Tiba-tiba datang ulama yang membongkar mazhab ini, sampai akhirnya sama sekarang terkenal, yaitu Imam Abu Muhammad Ibnu Hazm. Imam Ibnu Hazm membongkar mazhab ini, sampai akhirnya beliau seakan-akan ulamanya Dzahiriyah. Sekarang apa? Dzahiri hidup lagi. Dzahiri hidup lagi, maka itu tidak ada namanya pendapat itu hilang. Jahmiyah tadi saya sebutkan ya, Jahmiyah itu kan Ja'ad bin Dirham yang mencetuskan kan. Ja'ad bin Dirham dihukum mati, disembelih di hadapan manusia. Rupanya dia punya muridnya nanti akan menyebarkan. Jaham bin Sofwan, dia yang menyebarkan. Sehingga apa? Namanya pendapat itu tidak akan hilang. Maka itu pendapat-pendapat ahlul bidah zaman dulu, walaupun mereka sudah nggak ada lagi, tapi akidahnya itu masih ada sampai sekarang. Maka beliau mengatakan, qad baqiya qaumun ya'maluna biha. Walaupun Jahmiyah sudah nggak ada orang ngaku Jahmiyah lagi, kelompok sekte Jahmiyah sudah nggak ada. Tapi kata beliau mengatakan, baqiya qaumun, akan ada orang-orang ya'maluna biha, yang mengamalkan akidah itu. Walaupun apa? Dia nggak mengatakan saya Jahmiyah, tidak. Tapi kamu itu akidahnya Jahmiyah. Ini kamu ngikuti akidah Jahmiyah ini. Tapi apa? Jahmiyah sudah nggak ada. Akidah Jahmiyah sudah nggak ada. Sekte namanya Jahmiyah sudah nggak ada. Tapi akidahnya nggak mati. Mesti ada yang ngikuti itu, mesti ada. Wa yad'una ilaiha. Bahkan ada orang-orang yang mendakwahkan akidah Jahmiyah. Itu masih ada, sampai sekarang masih ada. Wala mani'a yamna'uhum. Kenapa? Karena tidak ada yang menghalangi mereka untuk membongkar kitab-kitab Jahmiyah. Wala ahada yahjuzuhum amma yaquluna wa ya'malun. Dan tidak ada orang yang bisa mengekang manusia untuk mempelajari apa yang mereka cetuskan sama orang-orang Jahmiyah. Jadi akidah-akidah yang menyimpang, Jahmiyah, Syiah, kalau Syiah sampai sekarang masih ada, sektenya saja masih ada. Khawarij sudah nggak ada, bubar. Mereka sudah nggak ada, sehingga orang dinamakan Khawarij itu nggak mau. Tapi banyak kelompok-kelompok yang itu Khawarij, undergroundnya Khawarij. Cuma mereka tidak mau dinamakan Khawarij. Ya, jadi banyak kelompok-kelompok itu yang sudah hilang sebenarnya sektenya itu, tapi akidahnya nggak hilang. Akidahnya masih ada, dan masih ada nanti orang-orang yang akan menjalankan dan mendakwakan akidah itu masih ada. Ya, sampai sini pembahasan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.